9 Desember 2020 menuju ke rumah sakit lagi untuk shot yang kedua kalinya. Tadi saya udah bawa masker sendiri, cuman bener-bener disuruh dilepas, diganti masker yang bener-bener masker medis sekarang kayak gitu, dan mereka langsung ngasih masker medis di pintu masuk. Bisa dilihat saya partisipan nomor 82, sama kayak sebulan kemarin 29 hari yang lalu. Di name-tag juga ada semua nama saya. Nah, swab tes saya negatif, makanya kelihatannya negatif, makanya saya bisa lanjut. Pokoknya kalau udah positif udah nggak akan bisa lanjut di studi ini. Ini ruangannya kayaknya cukup tinggi, ada pemandangan langsung dari Capitol. Udah diambil darah. Emang dan ada tulisan bahwa emang ini ruangan untuk clinical research. Diminta nama dokter dan bisa lihat pemandangan yang cukup bagus. Udah shot kedua. Ini bekas diambil darah di tangan kiri juga. Senangnya hari ini nggak di swab. Kita keluar rumah sakit. Rumah sakitnya di belakang, jadi kita nggak sempet lagi lihat. Hari ini agak lama juga. Tadi datang jam 12:30, sekarang jam 3:30, terus sekitar 3 jaman. Terakhir yang 29 hari lalu itu 2 jaman kurang. Hari ini kelihatan banyak beberapa orang yang antri di tempat nunggunya. Ya, dan serunya lagi, tadi di yang nunggu tuh ada yang baru pertama kali gitu shot, dan nyari volunteer ternyata susah. Saya cukup awal-awal juga jatuhnya gitu, jadi mungkin banyak volunteer baru setelah saya. Dan mereka sempat nanya juga kondisi gimana. Jadi di hari ke-8 setelah disuntik yang pertama, saya udah cerita bahwa efeknya itu ternyata malamnya setelah saya disuntik. Jadi meriang, demam, pusing, menggigil gitu. Saya nggak minum obat apa-apa, cuman sekitar 3 hari baru normal lagi. Dan itu nggak enak banget. Saya pakai beberapa jaket, saya pakai kaos kaki, ini bener-bener layer up gitu. Ternyata Indonesia juga akan dapat pasokan banyak dari AstraZeneca. Ya, kalau baca di berita sampai hampir 100 juta ya, berarti masih mengandalkan AstraZeneca sedikit lebih banyak daripada Sinovac, yang mungkin Sinovac secara berkala akan datang lagi ke Indonesia. Tapi yang jelas AstraZeneca yang saat ini saya disuntikin ke saya sama dengan yang di Indonesia. Saya akan cerita lagi nanti, mungkin dalam 3 hari ke depan, sampai bener-bener stabil kondisi seperti apa. Ya, mudah-mudahan bisa jadi referensi yang kuat buat nanti di Indonesia, karena sama-sama pakai AstraZeneca. Jadi kalau dari WHO sendiri kan herd immunity itu ada, cuman herd immunity itu ya setelah 75% orang tuh dapat vaksin. Makanya harapannya di akhir tahun 2021 tercapai herd immunity itu gitu. Ada yang saya share juga di sini timeline yang kurang lebih dari Amerika sendiri, di mana Amerika mulai distribusi vaksin bulan ini, Desember. Seperti yang mereka bilang, vaksinnya cukup ampuh secara umum gitu. Jadi kalau misalkan, kok saya dapatnya vaksin Sinovac nih, saya dapatnya vaksin, nggak masalah, karena ini membangun kekebalan secara umum untuk COVID-19 gitu. Kalau misalkan walaupun ada strain itu normal banget. Gak usah khawatir, oh nanti saya pulang ke Indonesia saya harus dapat vaksin lagi di Indonesia. Itu yang coba saya tanya juga ke peneliti utama, dan ternyata jawabannya enggak juga gitu. Seharusnya bisa cukup ampuh gitu. Jadi halo, hari ini hari
ke-5 setelah divaksin. Saya nunggu beberapa hari pengen lihat efek dari vaksin yang kedua ini. Apakah seperti yang kemarin, sampai meriang, sampai sakit kepala, sampai migrain, sampai menggigil gitu. Tapi kurang lebih enggak sih. Jadi awalnya memang sempat khawatir karena sempat disampaikan kan kalau yang kedua efeknya bakal lebih parah. Tapi ternyata enggak. Jadi biasa aja. Mungkin karena udah siap jadi langsung minum vitamin gitu, udah siap untuk langsung istirahat, langsung pakai layer atau baju yang lebih tebal. Tapi kurang lebih nggak apa-apa, jadi aktivitas biasa aja, sedikit kehilangan nafsu makan, jadi udah kerasa pahit gitu. Terus ada efek jadi sariawan juga, tapi sejauh ini sih nggak bener-bener nggak mengganggu, nggak seperti yang pertama. Iya, jadi apakah sudah kebal terhadap COVID-19? Ya, mudah-mudahan. Amerika fokusnya di Pfizer yang dari Jerman, juga Moderna yang dari Amerika sendiri. Dan sekali lagi nggak usah khawatir, semua vaksin itu efektif. Misalkan agar distribusinya lebih mudah, Indonesia memilih untuk Sinovac, AstraZeneca, nggak masalah sama sekali gitu, kurang lebih daya ampuhnya sama. Saya bisa jadi presiden yang bagus juga untuk teman-teman di Indonesia yang fokusnya nanti akan ke AstraZeneca dan Sinovac. Studi ini setiap kali datang diambil darah dan sekitar 2 tub besar. Dan nanti ini kan hari ke-29 kemarin shot kedua. Mungkin 3 hari lagi saya akan ditelepon untuk gimana sih pasca efek dari vaksin ini dan seperti apa. Menurut penelitinya, karena bener-bener double blind, saya nggak tahu dan mereka nggak tahu. Tapi dari after effect yang saya peroleh, meriang, sakit kepala, semua itu kemungkinan besar saya dapat vaksin gitu. Dan biasanya placebo nggak akan punya efek yang berarti. Dan saya juga sempat cerita, nanya juga ke beberapa relawan lain yang di rumah sakit, dan mereka bilang ada yang sama sekali nggak ada pengaruh sama sekali, jadi udah biasa aja. Nah, saya sempat nanya juga ke apakah saya mungkin nggak ada hasil yang bisa saya ketahui dari penelitian ini. Kan darah saya diambil terus tuh, dan mereka bilang kayak nggak ada yang bisa di-share ke saya untuk hasil penelitiannya gitu. Jadi kecuali kalau saya ada simptom, ada gejala COVID yang benar-benar kuat, baru mereka akan buka gitu. Itu juga dalam kondisi yang sangat darurat. Tapi kurang lebih saya ternyata nggak bisa tahu apa yang mereka teliti dari darah saya. Ya cuma yang mudah-mudahan aja bisa ngasih dampak aja yang lebih luas. Nah, nanti di hari ke-57 saya akan datang lagi ke rumah sakit. Udah nggak ada lagi shot, jadi hanya benar-benar ngambil darah aja. Makanya sekarang jadi video terakhir dari saya terkait dengan partisipasi saya di clinical trial ini. Nanti selanjutnya di hari ke-90, setelah itu yang kelima di 180, mana 2 lagi itu di 360, dan yang terakhir di 720 di tahun kedua. Dan itu benar-benar totalnya 7 kali datang ke rumah sakit. Kalau misalkan vaksin udah ada, segera daftar, jangan ragu. Saya juga akan daftarin anak saya, istri, dan juga anak bayi saya. Dan saya merasa jauh lebih percaya diri. Saya jadi bukti bahwa kita berhasil ngalahin COVID-19. Vaksin bisa memberikan Anda kekebalan terhadap COVID-19, tapi tetap berpotensi menularkan. Jadi masih bisa transmisi ke orang lain. Karena kita nggak tahu apakah orang yang berinteraksi dengan kita sudah dapat vaksin atau belum. Salam sehat semua, dan terima kasih banyak semua udah berjuang sampai sekarang. Dan 2020 hampir berakhir. Dan mudah-mudahan 2021 kita semua dapat beraktivitas normal lagi. Amin. Amin. Coco, do you wanna say something? No. Say thank you. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye. Now I can go sledding.